Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Ketika berbicara tentang 17 Agustus 1945, penyebutannya sesuai dengan fakta sejarah teks proklamasi itu sendiri atau tidak? Kita bisa lihat. Saya akan coba bertanya ke beberapa orang. Mas, Iya, 17 Agustus 1945 itu diperingati sebagai hari apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kok bisa kemerdekaan Republik Indonesia? Dasarnya apa? Nggak tahu. Nah, ini kebanyakan orang nggak tahu dasarnya tapi nyebutnya kemerdekaan Republik Indonesia atau RI. Nah, dengan Bapak siapa ini? Eli. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Iya. 17 Agustus 1945 diperingati sebagai hari apa? Hari Kemerdekaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dasarnya apa kok di kemerdekaan Republik Indonesia? Nggak tahu. Saya ada pertanyaan. 17 Agustus 1945 diperingati sebagai hari apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dasarnya apa? Nggak ada. Kalau nggak ada dasarnya, kenapa kok bisa menyebut 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan Republik Indonesia? Nggak tahu. Nah, setelah video yang tadi, saya bertanya ke beberapa orang. Ketika saya bertanya tentang 17 Agustus 1945 diperingati sebagai hari apa? Semua orang hampir menyebut sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah itu benar? Bahwa 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jika disebut sebagai kemerdekaan Republik Indonesia, datanya dari mana? Saya bukan pakar sejarah, tapi saya belajar dari para pakar-pakar sejarah. Saya bangga dengan Indonesia, makanya saya suka melihat sejarah-sejarah Indonesia. Meskipun pengetahuan saya tidak luas, tapi saya ketika ada penelitian seperti ini, saya suka mengikuti. Termasuk ketika ada pembahasan tentang frase kemerdekaan Republik Indonesia yang menurut pakar sejarah itu salah penyebutannya. Bukan sejarahnya yang salah, tetapi pemahaman, kesadaran pemahaman tentang sejarah itu yang salah. Salah meletakkan isi teks proklamasi. Atau kita lihat video tentang proklamasi Bung Karno yang dibacakan oleh Bung Karno. Di situ disebutkan proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Jelas di situ disebutkan kami bangsa Indonesia. Kenapa bukan kami Republik Indonesia? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Yang mungkin sering disalahpahami oleh banyak orang memaknai kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Itu yang mungkin disalahpahami, dikira kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah kemerdekaan negara. Sedangkan negara yang disebut selama ini adalah sebut negara dengan bentuk republik. Kita melihat kembali sejarah Indonesia yang flashback ke masa lalu. Memang ada negara di Indonesia sebelumnya. Kita melihat ke negara Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Itu negara, tapi bukan negara republik. Sriwijaya itu negara kedatuan. Untuk keterangan lebih lengkap, bisa kita simak searching di Google. Kemudian negara sebelum proklamasi, dulu ada negara Majapahit, tapi itu negara keprabuan. Jadi kerajaan Majapahit itu negara keprabuan, bukan republik. Baru ada negara dalam bentuk republik
itu setelah proklamasi. Jadi setelah tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hasil sidak PPKI 18 Agustus 1945 resmi berdiri negara Indonesia dengan bentuk republik. Jadi republik baru ada tanggal 18 Agustus 1945, bukan 17 Agustus 1945. Ini yang saya lihat, saya pahami dari ikut belajar, mengurai maksudnya apa yang disampaikan oleh pakar sejarah tersebut. Ternyata dari situ saya baru paham. Dan selama ini kita menyebut 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan Republik Indonesia. Datanya yang mana? Faktanya itu tidak ada datanya. Tidak menemukan sama sekali data. Jika teks proklamasi yang dijadikan alasan, dijadikan data, mana satu hal di satu keterangan yang menjelaskan di teks proklamasi itu tentang sebuah negara? Tidak, belum ada, tidak ada. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan suatu wilayah yang ada di Indonesia ini. Dan nama-nama Indonesia itu sendiri adalah nama suatu wilayah yang ditempati oleh suatu bangsa. Jadi bangsa dan negara beda arti, beda makna, tidak bisa disamakan. Jika bangsa dan negara itu sama, kenapa ada kata dan? Nah, kadang-kadang ada yang bilang, bangsa itu ya sama dengan negara. Kalau sama, kenapa ada kata dan? Dan itu termasuk pembeda. Bangsa dan negara. Jadi yang dimaksud kemerdekaan Indonesia di teks proklamasi adalah suatu wilayah. Wilayah kepulauan Indonesia ini yang dihuni oleh bangsa-bangsa. Bukan negara, bukan republik. Dan diteruskan lagi di teks proklamasi yang bertanda tangan di situ mengenai keterusannya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, bukan atas nama republik, karena belum ada republik. Seandainya waktu itu Pak Karno sudah jadi presiden, mungkin di teks proklamasi dicantumkan gelar beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi tidak ada. Karena memang Pak Karno 17 Agustus 1945 dan Pak Hatta belum sebagai presiden dan belum sebagai wakil presiden. Barulah 18 Agustus melalui hasil sidang PPKI resmi negara Indonesia berdiri dalam bentuk republik dan Pak Karno diangkat sebagai presiden. Pak Hatta sebagai wakil presiden. Disahkannya UUD 1945. Dijelaskan di dalam teks proklamasi pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara yang sama ya, dan seterusnya. Jadi selama ini kita dalam mengucapkan frase kemerdekaan itu salah letak di rumah sang. Sekali lagi bukan sejarahnya yang keliru. Tapi kesadaran kita dalam memahami sejarah yang keliru. Keliru meletakkan, keliru menempatkan. Nah, setelah kita mengerti semua ini, apakah kita tetap akan menggunakan frase yang lama, frase yang sudah umum, sedangkan itu keliru? Karena kebenaran itu harus diteliti. Bukan ikut kata umum. Meskipun ikut kata umum, tapi kalau salah bagaimana?
Apakah kita akan tetap ikut? Jadi saya belajar seperti ini dari para pakar-pakar sejarah. Ya, dari mereka, beliau-beliau itu pakar sejarah itu seperti yang diterapkan di UUD 45, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita belajar mengenai sejarah juga, itu sama dengan kita belajar mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya kalau kita lihat, kita baca UUD 45 juga, kalau kita teliti, itu juga dasar-dasar dari ada pembeda antara kemerdekaan bangsa dan berdirinya Republik Indonesia itu di UUD 45 juga dijelaskan. Mungkin kita selama ini hanya baca dan baca, tiru dan tiru, tapi tidak pernah untuk mencoba memahami, meneliti. Kalau menurut saya seperti itu. Dan mungkin sekian dari saya sebagai seorang yang belajar tentang sejarah dan ikut berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kita itu lebih kritis lagi meneliti tentang suatu sejarah, kita lebih kritis lagi dan belajar tentang sejarah agar kita tidak hanya kata umum. Banggalah dengan Indonesia, bangga dengan tanah air, cintai tanah air Indonesia.